Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah melihat bagaimana tindakan Ezra, dia marah ya terhadap orang-orang yang melakukan kawin campur. Dia mengajarkan jangan engkau biarkan anakmu kawin campur dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang berbeda keyakinan, sehingga pada akhirnya mereka terseret, mereka meninggalkan Tuhan dan itu mendatangkan murka Tuhan. Kita lanjut sekarang Ezra pasal yang ke-10, judul perikopnya tindakan Ezra terhadap perkawinan campur. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, ya berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel ya dari Bani Elam. Ya, dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan-perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu ya dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut ya nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah ya orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu. Ya kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Saudara, ketika Ezra mengambil sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, menangis, mengoyakkan jubahnya tanda pertobatan, ya dia merasa memikul beban dosa atas bangsa itu, ya bagaimana mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan ternyata tindakan itu mendatangkan pertobatan massal sehingga jemaah Israel semua datang dan menangis di hadapan Tuhan. Ya Tuhan itu melihat ya niat kita, pertobatan kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu melihat penyesalan kita saudara, sebesar apapun dosa kita ketika kita datang bertobat, maka Tuhan itu mengampuni. Ya jadi Ezra menetapkan standar pertobatan. Ya dengan perilakunya sendiri ketika dia itu berlutut bersujud di hadapan Tuhan. Tangisannya membuat orang lain juga merasakan duka cita dan kesedihan yang mendalam dengan rasa pertobatan kepada Tuhan. Sebagian orang mungkin merespon ketika kita itu memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan, tapi lebih banyak orang akan mengikutinya jika kita ya menunjukkan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Ya, dan dalam hal ini tindakan-tindakan Ezra sesungguhnya memotivasi seorang ya yang bertobat sehingga dia juga ya mengikuti teladan yang Ezra lakukan. Ya dari sini kita belajar saudara sebagai para pemimpin, waktu kita ini mau berusaha hidup benar, menyesali dosa dan menunjukkan tindakan kita yang murni di hadapan semua orang. Kita bukan hanya bisa berkhotbah tapi kita sendiri juga melakukannya, maka itulah yang akan mendorong orang-orang bertobat. Ya, dari kisah dari sikap Ezra, kita para pemimpin harus belajar bahwa ketika kita sendiri melakukan pertobatan, maka orang-orang akan mengikuti kita. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang mengajar, kita ngomong jangan selingkuh padahal kita sendiri selingkuh. Jangan mencuri padahal kita sendiri mencuri. Ya, jangan sombong tapi kita sombong dan itu tidak akan membuahkan ya hasil dalam pelayanan kita. Ezra sebagai seorang pelayan Tuhan, dia merendahkan diri, menangis di hadapan Tuhan, menunjukkan satu ya keteladanan yang luar biasa kepada umat Tuhan, kepada bangsa itu sehingga mereka juga merendahkan diri, mereka menangis di hadapan Tuhan dan menunjukkan pertobatan mereka. Ya, dan mengapa semua orang laki-laki itu ya akhirnya diperintahkan untuk mengusir istri dan anak-anak mereka, meskipun tindakan itu ya terlalu ekstrim ya. Kalau kita lihat ya kawin campur dengan orang kafir itu secara tegas itu dilarang firman Tuhan. Ya bahkan para imam dan orang Lewi itu telah melakukan kawin campur yang sekarang ini bisa disamakan dengan ya seorang Kristen yang mengawini seorang yang tidak seiman. Meskipun solusinya memang berat ya, namun hal tersebut hanya melibatkan ya ya itu ya melibatkan memang
dikatakan di sana, ya pada zaman itu hukum Tuhan pada yang berlaku pada saat itu saudara ya, memang hukum Tuhan itu tindakan yang keras. Ya walaupun itu sangat sulit bagi sebagian orang untuk melakukan hal itu. Namun ya yang terjadi pada zaman itu sesuai dengan hukum yang berlaku pada zaman itu. Kita lihat ketika orang-orang itu datang, mereka berkata, kalau gitu kami akan mengusir istri-istri kami itu dan anak-anak yang dilahirkan mereka. Ya, dan orang-orang itu bersepakat untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Ayat yang kelima, kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka imam, orang Lewi dan segenap orang Israel itu bersumpah bahwa mereka akan berbuat ya menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Esra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan tidak minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua segala hartanya akan disita, dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata ya kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya. Pisahkanlah dirimu dari penduduk dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan itu bukanlah perkara sehari 2 hari, karena dalam hal ini kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya, maka setiap orang di kota-kota di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu dan bersama para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota, sampai murka Allah kami yang bernyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. Ya, jadi saudara akhirnya disuruh berkumpul semua orang. Siapa yang tidak datang maka kekayaannya akan disita semua dan orangnya akan dikucilkan. Ya akhirnya semua mereka berkumpul lalu disuruh untuk mereka itu menceraikan perempuan-perempuan asing yang sudah mereka nikahi itu. Tapi mereka berkata, saudara, ya kami tahu kami sudah bersalah. Ya tetapi kalau untuk melakukan itu, ini bukan perkara 1-2 hari. Sekarang lagi musim hujan, ya tidak mungkin kami sekarang harus mengusir istri-istri kami. Saudara, ya kalau kita lihat di perjanjian lama, memang berat hukum-hukum itu ya. Karena ya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kesalahan yang mereka buat itu harus dibayar sekalipun berat. Ya makanya harus hati-hati. Tapi kita bersyukur di dalam zaman perjanjian baru itu berbeda. Memang Alkitab melarang tidak boleh menikah dengan orang yang tidak seiman. Tetapi di perjanjian baru Yesus juga berkata, ya kalau kamu sudah terlanjur menikah dengan orang yang tidak seiman, tapi orang itu mau hidup bersama-sama dengan kamu, ya maka jangan kamu menceraikan dia. Ya kamu harus memenangkan dia untuk dia percaya kepada Kristus. Yang penting kita jangan meninggalkan iman kepada Tuhan. Ya jadi tidak boleh bercerai kalau sudah terlanjur menikah, supaya dikatakan anak-anakmu tidak jadi anak-anak cemar. Tapi justru tanpa perkataan kamu harus menangkan orang itu. Kecuali orang itu ingin bercerai dengan kamu, ya biarlah dia pergi karena dia tidak beriman dan tidak percaya kepada Yesus. Tapi kalau dia mau hidup dengan kamu, maka kamu harus berdoa ya untuk memenangkan dia supaya kamu yang beriman, istri yang beriman menguduskan suami yang tidak beriman, suami yang tidak beriman harus menguduskan istri yang
ya suami yang beriman harus menguduskan istri yang tidak beriman. Artinya apa? Kita harus bergumul untuk memenangkan pasangan kita. Kalau zaman perjanjian lama itu hukumnya keras, harus cerai, harus pisah, ya karena itu dilarang oleh Tuhan. Makanya saudara hati-hati dengan segala keputusan. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini sudah terlanjur menikah dengan orang yang tidak seiman. Saudara berkata memang berat Bu, aduh ya saya sudah banyak konseling orang-orang yang menikah dengan orang tidak seiman. Dia bilang berat sekali Bu, perjuangannya itu berat. Saya bilang ibu jangan menyerah, tetap berdoa. Ibu jangan menyangkal iman. Ibu harus tetap percaya kepada Tuhan ya. Dan harus menangkan dia. Saudara ya, inilah konsekuensi dari hukum Tuhan di perjanjian lama. Tidak bisa main-main saudara ya. Lalu ya mereka dipanggil semua para imam. Ya bahkan para imam dan orang Lewi ya yang telah melakukan kawin campur. Yang sekarang ini bisa disamakan dengan seorang Kristen yang menikah dengan orang tidak seiman. Disuruh harus meninggalkan. Ya solusinya sangat berat ya dan hal tersebut melibatkan ya kira-kira 29.000 keluarga, banyak sekali saudara. Jadi tindakan keras ini ya walaupun sangat sulit bagi sebagian orang tapi diperlukan untuk melindungi Israel sebagai bangsa yang terikat kepada Allah. Ya, sebagian orang buangan dari kerajaan utara yakni Israel telah kehilangan identitas rohani dan jasmani mereka karena perkawinan campur. Pasangan-pasangan ya orang yang tidak mengenal Allah itu telah menyebabkan bangsa itu menyembah kepada berhala, dan Esra tidak ingin hal itu terjadi kepada orang-orang buangan dari kerajaan selatan dan juga di Yehuda. Ya, kita lihat karena hal ini sudah terjadi yang membuat bangsa itu kehilangan iman, jadi Esra harus menegakkan peraturan. Kalau tidak mereka akan semakin jauh bahkan meninggalkan Tuhan saudara ya. Dan ya akhirnya mereka meminta kepada Esra untuk tidak bisa 1-2 hari hal ini dilakukan karena ya sudah begitu banyak ya orang yang kawin campur. Dan dikatakan di sana ya ayat yang ke-15 hanya Yonatan bin Asael dan Yasea bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sebatai orang Lewi itu, tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka Imam Esra memilih beberapa orang kepala-kepala kaum keluarga, masing-masing untuk kaum keluarganya, semuanya dengan namanya disebut. Pada hari pertama bulan ke-10 mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing. Dan pada hari pertama bulan pertama, di antara kaum imam yang memperistri perempuan asing terdapat Bani Yesua bin Yosadak dengan saudara-saudaranya Maesaya, Eliezer, Yarib dan Gedalia. Dengan memegang tangan mereka itu berjanji akan mengusir istri mereka. Dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban-korban salah, penebus salah karena kesalahan mereka. Dari Bani Imer, Hanani, Sebaja. Dari Bani Harim, Maesea, Elia, Semaya, Yehiel, dan Usia. Dan dari Bani Pesyur, Elonai, ya, Maesya, Ismail, Natanael, Yosabat, dan Elasa. Dari orang-orang Lewi, ya Yosabat, Simei, Kelaya yakni Kelita, Petaya, Yuda dan Eliezer. Dari para imam, dari para penyanyi El-Sayib, dari para penunggu pintu gerbang Salum, Talem dan Uri. Dari orang-orang Israel yang lain, dari Bani Paros, Remia, Yesia, Malkia, Miyamin, Eliasar, Malkia, dan ini semua nama-nama ya. Dan kita lanjut yang terakhir ayat 44, mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing, maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya ya. Kitab Esra ini saudara kalau kita melihat ya dimulai dengan bait Allah yang hancur dan orang Yehuda dibuang ke Babel, dan Esra menceritakan tentang pulangnya umat Allah dalam pembuangan ya kembali dari pembangunan kembali bait Allah dan pemulihan sistem penyembahan dengan persembahan kurban. Ya demikian pula Allah sanggup memulihkan dan membangun kembali kehidupan setiap manusia asal kita mau sungguh-sungguh, dan tidak ada seorang pun yang begitu jauh dari Allah sehingga tidak dapat bisa dipulihkan lagi asalkan kita mau bertobat. Ya memang yang diperlukan hanyalah pertobatan yang sungguh-sungguh, ya tidak peduli seberapa jauh kita sudah
meninggalkan Tuhan, asal kita mau bertobat, maka pemulihan itu bisa terjadi, saudara ya. Kita belajar bahwa itulah perjanjian lama, hukum Taurat itu sangat keras ya. Apa yang dilakukan kesalahan dibayar dengan begitu kerasnya. Kita bersyukur ya, kita ada di zaman perjanjian baru setelah Yesus datang ya, tidak perlu melakukan seperti itu, harus diusir ya, kayaknya tidak ada kasih ya. Tapi jangan mengulangi kesalahan ya. Kalau Tuhan sudah ingatkan jangan menikah dengan orang yang tidak seiman, jangan lakukan itu karena terlalu berat harga yang harus dibayar dan itu pasti akan merusak iman kita. Jadi apa yang kita pelajari hari ini ya, satu konsekuensi yang besar. Ya, kita tidak perlu bercerai atau mengusir pasangan kita yang tidak seiman ya, karena Yesus berkata menangkan orang yang belum bertobat itu. Kalau dia tidak mau meninggalkan engkau, ya engkau harus hidup bersama-sama dengan dia, sebab istri yang beriman menguduskan suami yang tidak beriman, ya menangkan dia saudara sampai dia boleh dimenangkan. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur lihat kebenaran firman-Mu, ada begitu banyak pelajaran penting yang kami dapat. Ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan, menjauhi segala dosa, supaya tidak banyak resiko dan konsekuensi yang berat yang kami harus tanggung. Dari perjalanan bangsa Israel kami belajar bagaimana kami harus taat sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam segala hal. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang menikah dengan orang yang tidak seiman, hari ini harus membayar harga yang mahal. Tuhan kuatkan agar lewat hidup kami yang sudah percaya, kami boleh memenangkan pasangan kami yang belum percaya atau yang belum sungguh-sungguh. Kami tidak mau menyerah Tuhan, karena Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat ya hidup menjadi teladan dan memenangkan pasangan kami. Berkati setiap mereka dalam pergumulan yang berat, yang merindukan pemulihan terjadi dalam rumah tangga. Tuhan turut bekerja, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, semua dipulihkan Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang terjebak dalam masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau turut bekerja menyelesaikan setiap masalah keuangan kami saat kami bertobat dan merendahkan diri. Tuhan, Kau buka jalan. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Mereka yang rindu terjadi pemulihan dalam keuangan, pekerjaan, yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang ingin menjual aset, Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap anak-anak-Mu juga Bapa yang sungguh-sungguh ada di dalam pergumulan yang berat, sakit, penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit saudara dan perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, judi, game online, kepahitan, kekecewaan dilepaskan dalam nama Yesus Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, kami berdoa Indonesia dilawat Tuhan, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Berkati tanah Indonesia, berkati rakyatnya, berkati pemerintahannya tetap ada dalam takut akan Tuhan, supaya bangsa kami menghormati Tuhan, menghormati hukum-hukum Tuhan, dijauhkan dari segala dosa dan pemberontakan. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati para presiden-presiden sebagai kepala negara, semua pemerintahan-pemerintahan tunduk kepada otoritas Allah. Semua bangsa menghormati Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dan terjadi hujan pertobatan sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap jawaban doa kami ada di dalam nama Yesus. Karena itu saudara, buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.